pemerintah mengkonfirmasi tambahan 2 orang pasien positif Omikron yang saat ini berada di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. 1 orang baru melakukan perjalanan dari Inggris dan 1 lagi dari Amerika Selatan. Meskipun terkonfirmasi Omikron, kondisi keduanya dalam keadaan baik dan tanpa gejala berat. Saat ini pihak Wisma Atlet dan Satgas COVID-19 fokus untuk melakukan tracing dari 2 kasus baru ini. Kontak tracingnya sih sudah ditemukan probable tambahannya ya. Oke. Ada yang duduk di sekitar pasien gitu, tetapi kita harus juga berjaga-jaga untuk melakukan penelusuran kontak terhadap penumpang lain yang kemudian dilakukan tes dan memastikan mereka tidak tertular juga. Sementara itu, untuk mencegah penyebaran varian Omikron yang lebih masif, Kementerian Agama memutuskan menunda keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia yang rencananya akan dimulai pada 23 Desember mendatang. Dari akun resmi Twitter Kemenak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengatakan, kami tentu utamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi COVID-19, terlebih setelah adanya varian baru Omikron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umroh kembali ditunda hingga awal 2022. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri menanggapi imbauan penundaan keberangkatan jamaah umroh hingga tahun 2022. Ampuri berharap pemerintah bijak dalam menyikapi imbauan ini sehingga larangan bepergian ke luar negeri juga berlaku bagi semua pihak. Tentunya ini juga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika penerbangan selain umroh diperbolehkan, tapi penerbangan umroh ditunda, ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Penyebaran varian Omikron memang tengah menjadi perhatian global. Terlebih lagi, varian ini disebut-sebut lebih cepat menular. Epidemiolog dari Griffith University Australia menyebut, salah satu upaya pencegahan yang efektif untuk mengendalikan penyebaran Omikron adalah dengan pengetatan di titik masuk internasional seperti bandara. Yang harus sangat mewaspadai adalah wilayah-wilayah yang memiliki penerbangan atau bandara yang punya koneksi internasional. Seperti tadi Manado, mungkin di Juanda, mungkin juga saya nggak tahu di Bali ya dan lain sebagainya. Nah ini yang harus memperkuat pengetatan. Saat ini Indonesia sudah mengkonfirmasi 3 kasus positif Omikron, sementara 3 lainnya masih berstatus probable Omikron dan masih dalam pantauan Satgas COVID-19 di Manado, Sulawesi Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron agar tidak semakin meluas dan masif, khususnya di tengah potensi lonjakan pergerakan manusia saat libur Natal dan Tahun Baru. Kita bahas bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono. Pak Dante, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Pak Dante, saya mau mengkonfirmasi lebih dulu, betul ya, 2 kasus positif COVID-19 varian Omikron yang baru hari ini diumumkan itu adalah kasus probable sebelumnya ya Pak ya? Ya, betul. Sebelumnya adalah kasus probable, tetapi sekarang sudah jadi kasus konfirmasi. Karena sudah dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Saat ini kasus probable kita ada berapa, Pak? Sekarang yang kasus probable 3, karena yang 3 dari Manado itu sudah dilakukan pemeriksaan di whole genome sequencing. Yang kasus konfirmatif sudah dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing, itu sudah ada 3. Oke, jadi konfirmasi 3, probable 3 juga ya? Ya. Lantas untuk yang 3 orang ini, kelanjutan tracingnya bagaimana? Jadi untuk 3 ini kita lakukan tracing karena kesiapan kita sebelumnya kita sudah berusaha untuk mengantisipasi penyebaran Omikron ini dengan memberlakukan karantina kesehatan selama 10 hari, maka semuanya teridentifikasi di tempat karantina kesehatan. Jadi itu yang kita sudah lakukan. Kemudian kita akan melakukan tracing terhadap ketiga orang tersebut yang sudah terkonfirmasi kasus Omikron varian ini. Oke, tracingnya ke berapa orang sejauh ini? Saat ini kami melakukan dalam tanda kutip lockdown di Wisma Atlet. Jadi semua orang yang ada di Wisma Atlet tidak bisa diperkenankan untuk keluar dan masuk. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tracing pada seluruh orang yang ada di Wisma Atlet sehingga kita akan mendapatkan apakah memang sudah ada penyebaran atau transmisi lokal di Wisma Atlet tersebut. Dan juga untuk kasus yang memang sudah terlanjur keluar, untuk kasus pertama kita akan melakukan probable
pemeriksaan tracing juga ke anggota keluarga yang pernah dikontak dengan yang bersangkutan. Pak Dante begini, konfirmasi yang pertama itu adalah petugas kebersihan yang tidak memiliki riwayat bepergian. Beberapa waktu yang lalu, Kompas TV juga sempat mewawancara Pak Chandra Yoga, mantan Direktur WHO Asia Tenggara, yang menyatakan kalau kemudian yang kasus konfirmasi pertama bukanlah orang yang bepergian dari luar negeri, kemungkinan sudah ada transmisi lokal. Kalau Pak Dante tadi menyatakan bahwa kita punya antisipasi yang bagus untuk menangkal Omikron ini, apa yang membuat apa argumentasi Pak Dante, apa buktinya untuk membackup pertanyaan itu tadi bahwa kita antisipasinya sudah baik karena kasus yang terkonfirmasi pertama justru bukan kasus dari pelancong. Jadi penemuan kasus pertama itu didapatkan dari hasil pemeriksaan screening yang dilakukan oleh petugas secara berkala. Jadi yang bersangkutan tidak mempunyai gejala, tetapi yang bersangkutan tersebut diperiksa secara berkala sebagai salah satu proses pemeriksaan kesehatan di Wisma Atlet. Dan ini menggunakan salah satu metode PCR yang baru yang kita sebut sebagai SGTF. Nah, SGTF ini bisa memprediksi kalau terjadi konfirmasi, terjadi kemungkinan menderita infeksi varian Omikron. Dengan terdeteksinya kasus tersebut di tempat karantina dengan tidak mempunyai gejala dan yang bersangkutan kemudian terdeteksi dengan menggunakan metode baru, maka itulah antisipasi yang sudah kita bisa lakukan untuk membuat deteksi COVID varian Omikron ini menjadi lebih antisipasi. Tapi Pak Dante, bagaimana cara Anda menjelaskan dari mana orang ini yang tidak pernah punya riwayat bepergian ke luar negeri bisa terinfeksi COVID-19 varian Omikron? Berarti kan harusnya ada orang lain sebelum dia yang sudah terinfeksi terlebih dahulu dan lolos masuk ke Indonesia. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan adalah bahwa Omikron ini tidak bergejala untuk beberapa orang. Satu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pemeriksaan PCR standar sebenarnya tidak bisa mendeteksi kasus Omikron ini. Betul. Kemudian kita menggunakan cara baru, PCR yang baru yang kita sebut sebagai SGTF tadi. Dengan begitu kita bisa mengantisipasi dan bisa mendeteksi lebih dini kasusnya. Oke. Itulah. Pertanyaannya kemudian, kita semua tahu bahwa dengan PCR biasa tidak bisa mendeteksi mana COVID-19 yang Delta, mana COVID-19 yang Omikron. Justru itulah pentingnya whole genome sequencing. Muncul pertanyaan, apakah betul semua kasus positif COVID yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, dari entah itu WNI maupun WNA yang bepergian dari luar negeri, apakah semuanya sudah di whole genome sequencing? Karena kalau sampai ada yang lolos transmisi lokal, berarti jangan-jangan ada yang lolos dari whole genome sequencing, Pak Dante. Jadi sejak kemudian kita menggunakan pemeriksaan PCR SGTF, kita bisa melakukan seleksi mana yang harus di whole genome sequencing, mana yang tidak bisa di whole genome sequencing. Untuk riwayat perjalanan luar negeri, tidak semuanya sebelumnya dilakukan whole genome sequencing, tapi saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk semua pelaku perjalanan dari luar negeri. Justru itu, antisipasi itu kan seharusnya sebelum ada kasus, Pak. Ketika sudah terjadi konfirmasi, baru semuanya di whole genome sequencing, di mana antisipasinya? Jadi pemeriksaan whole genome sequencing itu membutuhkan sarana. Saat ini ada 12 tempat yang bisa melakukan whole genome sequencing. Pemeriksaan whole genome sequencing itu memerlukan waktu. Dan memerlukan waktu sehingga butuh beberapa sumber daya, prasarana, dan SDM untuk melakukannya. Saat ini kita sudah melakukan whole genome sequencing untuk semua pelaku perjalanan luar negeri yang terdeteksi, yang kemungkinan melakukan perjalanan dari tempat-tempat. Tapi intinya dari kasus konfirmasi yang pertama belum diketahui dari mana ia mendapatkan infeksi itu ya Pak ya? Kami sedang melakukan investigasi untuk itu. Baik, Pak Dante, tapi begini, kalau untuk kesiapan surveillance, testing and tracing, bagaimana kita bisa tahu seberapa banyak Omikron yang ada di Indonesia kalau testing dan tracingnya sampai dengan sejauh ini masih dikategorikan sebagai minim. Ini kan harus ada strategi surveillance tersendiri. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan? Jadi surveillance dan
untuk tracing dan tracing itu sangat penting, sehingga pemberlakuan tracing untuk wilayah Indonesia menjadi lebih kita prioritaskan di beberapa hari ke depan. Di kemudian hari kita sudah melakukan prioritas untuk melakukan tracing dengan mengikutsertakan para Babinsa, Babin Kamtibnas, dan beberapa elemen masyarakat di tingkat puskesmas untuk melakukan tracing kasus Omikron ini. Memang kita sadari bahwa tracing ini tidak mudah, karena masyarakat itu juga sekarang kasusnya sudah mulai menurun, sehingga kita lihat memang pemeriksaan tracing menjadi tidak terlalu banyak di Indonesia dilakukan dengan adanya dengan adanya kasus yang makin sedikit ini. Oke, Pak Dante, terakhir berkaca dari kasus konfirmasi yang pertama bahwa itu adalah transmisi lokal, artinya ada kalau saya boleh menggunakan kata miss begitu ya, berarti ada miss ketika screening saat pendatang dari luar negeri itu dikarantina. Dengan kondisi bahwa kasus pertama terkonfirmasi itu transmisi lokal, apakah akan ada perubahan, perpanjangan masa karantina bagi mereka yang bepergian dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia? Untuk perpanjangan masa karantina dan evaluasi karantina itu nanti akan dilakukan oleh Satgas COVID-19. Adakah rekomendasi khusus dari Kementerian Kesehatan? Bahwa kita tetap memperlakukan sampai saat ini sesuai dengan kesepakatan bersama 10 hari, karena 10 hari itu cukup untuk mengevaluasi masa inkubasi varian COVID Omikron ini. Oke, baik Pak Dante, terima kasih atas waktu Anda bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya, kita berbincang lagi lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara saya jeda.